Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pasyawan dari kelas 10 MIPA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Amurang. Di sini, saya akan menjelaskan contoh teks eksposisi dengan mengangkat tema fenomena sosial dengan topik masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu teks eksposisi. Nah, kita masuk ke pengertiannya ya. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca dan untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Pengertian lainnya, teks eksposisi merupakan teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama informatif, dan yang kedua berdasarkan fakta, dan ketiga berusaha mempengaruhi, dan yang keempat adalah memakai bahasa yang baik dan benar. Struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu pada bagian awal dari teks eksposisi. Kedua, argumen. Berisi pendapat dan alasan yang logis serta dapat diterima lewat bukti, fakta, data-data yang mendukung. Ketiga, ada rekomendasi atau penegasan ulang, berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Selanjutnya ada ciri kebahasan teks eksposisi. Yang pertama ada promina persona atau kata ganti orang, dan yang kedua ada konjungsi, dan yang ketiga ada kata leksikal atau makna yang sesuai. Yang keempat ada fakta dan yang kelima adalah opini. Sekarang saya akan menjelaskan contoh teks eksposisi dengan mengangkat tema fenomena sosial yang bertopik masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Selanjutnya kita beralih ke contoh teks eksposisi. Dalam contoh ini saya mengangkat tema fenomena sosial dengan topik masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan tentunya berbagai protokol kesehatan harus diikuti dan dipatuhi dalam pelaksanaannya. Apa saja dan mengapa kita harus melakukannya? Berikut adalah penjabarannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghindari kontak fisik. Karena penyebaran utama dari virus yang menyebabkan COVID-19 adalah kontak fisik. Virus tidak dapat hidup di udara terbuka, namun dapat hidup di tangan atau pakaian yang kita kenakan untuk beberapa saat. Saat itu pula, virus dapat berpindah dari satu orang ke orang lain yang bersentuhan dengannya. Kemudian, mencuci tangan dapat membunuh virus yang bisa saja kita dapatkan dari menyentuh benda atau orang lain. Tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak bersentuhan dengan benda asing. Oleh karena itu, mencuci tangan merupakan salah satu hal pokok yang harus dilakukan pula dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini atau new normal. Selanjutnya, meskipun kita sudah tidak dalam masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, tetapi kita harus tetap mengurangi aktivitas di luar rumah. Contohnya, tidak berpergian jarak jauh dan membatasi diri dari keramaian. Hal itu masih menjadi cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus penyebab
COVID-19. Tak kalah pentingnya lagi adalah mengenakan masker atau pelindung wajah saat terpaksa atau berkepentingan ke tempat yang ramai. Biasakan berbelanja dengan efisien, mengenakan masker, dan membawa hand sanitizer sebagai opsi lain jika mencuci tangan tidak memungkinkan. Hal ini bukan hanya menghindari penularan yang dapat terjadi pada kita, tetapi untuk melindungi orang lain dari penularan yang bisa saja dilakukan oleh kita. Menjaga kesehatan juga merupakan hal penting lainnya yang harus dilakukan dalam menghadapi masa pandemi. Pada akhirnya, kesehatan kita juga yang menentukan imunitas atau daya tahan tubuh kita terhadap virus yang ganas ini. Hal ini bermanfaat agar kita tidak tertular atau tidak mengalami komplikasi seandainya sudah tertular. Maka, ada baiknya kita mematuhi berbagai protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan yang baru, yang meliputi jaga jarak, hindari kontak fisik, kurangi berpergian, gunakan masker di keramaian, dan selalu rajin mencuci tangan dan jaga kesehatan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa pakai masker.